Halo Mitra Apotek Digital, kali ini Apotek Digital meluncurkan salah satu fitur terbaru, yaitu Multi Outlet Group. Multi Outlet Group kami peruntukkan untuk para owner yang memiliki banyak outlet cabang terdaftar. Untuk penggunaannya, kami sediakan pengelompokan outlet, laporan terpusat, pemantauan stok terpusat, sinkronisasi data produk, peran, dan hak akses outlet, dan mengajukan permintaan mutasi stok antar outlet cabang secara efisien tanpa harus masuk ke masing-masing akun outlet. Di mana jika sebelumnya dari masing-masing owner ketika punya banyak outlet terdaftar di Apotek Digital, pastinya akan tampil outlet-outlet yang terdaftar, dan untuk pengecekan datanya harus masuk ke masing-masing outlet group yang dipunyai. Nah, untuk sekarang, untuk proses pemudahkan, kita ada yang namanya Multi Outlet Group, di mana Multi Outlet Group ini nanti dari sisi owner perlu mendaftarkan dulu cabang grup yang terbaru, kemudian nanti kita isikan untuk ID grupnya, nama grup, dan juga pilihan outlet yang dipunyai. Dan untuk proses pendaftaran akun grup di multi outlet ini harus mendaftarkan minimal 2 outlet yang dipunyai. Kemudian nanti untuk akun atau untuk user yang kita gunakan masuk ke akun grup, yaitu nanti kita akan gunakan user super admin, kemudian nanti kita tinggal inputkan untuk passwordnya, kemudian nanti kita daftarkan untuk grup yang baru. Ketika grup yang baru sudah didaftarkan, maka nanti akan tampil juga di bagian kelola grup satu grup yang terbaru. Untuk pengelolaan grup yang misalkan nanti dibutuhkan ada perubahan data grup, misalkan nama grup ataupun nanti dari anggota outletnya, kita nanti bisa gunakan ubah data, kemudian nanti kita ubah grup. Kalau misalkan dari grupnya memang ternyata sudah tidak aktif, itu nanti kita bisa menonaktifkan grup yang ada di sini. Kita konfirmasi untuk dialeknya, kemudian nanti untuk pengelolaan data grup yang terdaftar seperti apa, nanti kita tinggal masuk saja ke bagian grup yang ada di sini, kemudian kita tunggu untuk prosesnya dulu. Nantinya untuk proses pemantauan data, semua outlet yang terdaftar itu nanti kita bisa pantau terpusat di grup testing AD seperti ini. Dimana nanti kita masuk dulu di bagian profil bisnis dari grupnya. Ini nanti akan tersedia informasi grup apa saja yang kita punyai, dan juga anggota grupnya, ada anggota grup mana saja, kita bisa cek di sini. Kemudian untuk detail data lainnya nanti kita bisa pantau yang namanya dashboard dan juga laporan. Jadi kalau untuk dashboard kita ada yang namanya dashboard umum, dashboard penjualan, pembelian, dan juga persediaan. Kita nanti bisa pantau datanya dari sini. Dan untuk dashboard dan juga laporan kita bisa pantau apakah untuk cek datanya secara keseluruhan dari semua outlet yang sudah kita masukkan ke grup, ataukah hanya per masing-masing outlet yang ingin kita pantau. Itu nanti kita bisa filter datanya, dan juga kita tinggal sesuaikan untuk filter tanggal yang akan kita cek gitu. Kemudian kalau untuk di bagian laporan, ada mulai dari laporan penjualan, laporan pembelian, persediaan, bahkan ada juga laporan keuangan. Ketika kita tidak menentukan filter data, maka nanti akan menampilkan semua outlet dari grup yang terdaftar. Kita kalau misalkan diperlukan per masing-masing outlet, nanti silakan disesuaikan untuk filter datanya. Bahkan kalau untuk di bagian laporan keuangan, ini nanti kita juga bisa melaporkan laporan secara gabungan dari outlet grup yang sudah didaftarkan ataupun ingin per masing-masingnya. Bahkan untuk laporan dan juga periode data yang akan dipantau, itu nanti juga kita bisa filter ataupun nanti kita bisa lakukan ekspor data. Lalu untuk manajemen grup, kita juga bisa membuatkan akun lain selain super admin. Kita nanti akan masuk di peran dan hak akses grup, lalu nanti kita tinggal tambahkan saja role-role yang ada. Misalkan ada role supervisor ataupun nanti penanggung jawab ataupun ada role lainnya, nanti kita tambahkan dan juga bisa mengakses ke menu apa saja yang ada di grup. Barulah nanti kita juga bisa mendaftarkan dari role yang sudah kita tambahkan untuk kita tambahkan akunnya. Sama untuk penggunaannya seperti penggunaan di outlet pada umumnya, nanti kita tinggal pilih
role apa yang akan kita masukkan, kita isi nama lengkap, username, dan juga passwordnya. Cuman yang akan menjadi pembeda nanti untuk aksesnya adalah bukan akses ke masing-masing outlet, tapi kita akan masuk ke URL yang ada di grup. Nanti informasi URL-nya ada di bagian atas seperti ini. Biasanya kode outlet group, kemudian .group.digicast.id. Nanti kita tinggal inputkan untuk username dan juga password yang tadi sudah dibuatkan. Kemudian, selain untuk pemantauan peran dan hak akses grup, kita juga bisa menambahkan untuk role atau peran dan hak akses khusus untuk outlet. Jadi, khusus untuk outlet, ini nanti hanya menambahkan role-nya saja ke masing-masing outlet yang dipunyai. Seperti informasi di atas, ini nanti merupakan data grupnya. Kalau misalkan role yang sudah kita tambahkan baru itu tadi ingin bertambah juga di outletnya, maka nanti per masing-masing outlet dari adminnya juga perlu melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu. Kemudian selain pengguna, kita di sini juga bisa melakukan pemantauan data terkait master data. Master data ini nanti kita kelompokkan juga menjadi master data group. Jadi ketika user super admin bisa menambahkan data produk secara keseluruhan untuk per masing-masing grup, kemudian ataupun nanti akan ada ubah data, kita juga bisa melakukan ubah data atau menambahkan data secara manual satu per satu untuk menjadi daftar produk grup, itu nanti juga bisa dilakukan. Efeknya nanti ketika di masing-masing outlet itu apa, efeknya itu nanti di per masing-masing outlet bisa melakukan sinkronisasi data dari grupnya atau data produk yang dipunyai oleh grup bisa diambil juga untuk kita tambahkan per masing-masing outlet. Nah, nanti tampilannya dari masing-masing outletnya seperti apa, kita bahas dulu mengenai semua menu yang ada di tampilan dari sisi grupnya terlebih dahulu. Gitu. Untuk mulai dari master kategori, satuan, dan juga kategori pelanggan, ini nanti akan melekatnya dengan data produk yang ada. Nanti kalau misalkan ada pembaruan juga bisa dilakukan sinkronisasi di masing-masing outlet yang sudah terdaftar dari grup ini. Kemudian nanti untuk pemantauan data stok, kita nanti bisa pantau di bagian analisis, kemudian ada di analisis persediaan. Persediaan ini nanti pun kita juga bisa pantau dari kurun waktu tertentu. Kita bisa sesuaikan juga untuk filter datanya. Ketika filter data yang ada di sini kita belum melakukan filter untuk dari statusnya, kemudian kelompok dan juga outletnya, maka ini nanti defaultnya akan menampilkan keseluruhan data dari outlet-outlet yang terdaftar di grup yang kita loginkan sekarang, di mana kita bisa pantau mana saja yang produknya overstock, dead stock, tidak aktif, ataukah bahkan yang understock. Gunanya untuk apa? Gunanya lebih ke mempermudahkan para owner untuk memantau dari semua stok yang dipunyai oleh outlet masing-masing. Sehingga misalkan dari owner cek, oh ternyata ada produk yang understock sedangkan di outlet lain statusnya overstock, kita bisa mengajukan juga atau kita bisa mengirimkan permintaan. Contohnya ada di data antara data outlet PBFAD dan juga tes yang ada di sini, karena statusnya yang satunya overstock, satunya understock, dan juga paretonya memang cukup menguntungkan juga sebenarnya untuk apoteknya. Kita nanti tinggal buat permintaan seperti ini. Kita pilih untuk outlet pengirimnya, misalkan outlet pengirimnya kita pilih yang statusnya adalah overstock. Status yang ada di sini nanti juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti outlet penerimanya ada di outlet mana, kita bisa pilihkan, dan juga kita pilih status dari produk tersebut. Apakah kita pilih yang statusnya understock, potential loss, ataupun dari status lainnya. Misalkan saya pilih untuk outlet mengirimnya statusnya ada di overstock, kemudian penerimanya understock, kita nanti bisa klik buat permintaan. Ketika kita nanti buat permintaan, tampilannya hampir sama sesuai dengan per masing-masing permintaan antar outlet.
Kemudian nanti kuantitas di sini, ini nanti kita akan suggest kuantitas yang sistem sudah mengira-ngira dari stok pengirim overstocknya ini ada berapa. Oh, ternyata overstocknya ada 988. Dari stok yang ada di sini, ini nanti kita bisa sesuaikan juga untuk kuantitas yang akan kita pilihkan ke stok penerimanya. Misalkan kita sudah kirimkan, kita bisa lakukan simpan data. Nah, ketika kita sudah melakukan simpan data, kita perlu menunggu dari masing-masing outlet. Untuk outlet pengirimnya, untuk outlet penerimanya perlu menyetujui seperti untuk pengajuan di mutasi antar outlet seperti biasa. Untuk pemantauannya, misalkan dari grup yang mengirimkan, itu nanti kita bisa pantau di menu yang namanya multi outlet bagian permintaan mutasi. Kita bisa filter untuk datanya. Di bagian permintaan mutasi, kita ini nanti bisa pantau dari dua data. Yang pertama adalah data yang mengajukan permintaan mutasi adalah dari sisi grupnya atau dari owner super admin yang ada di grup, ataupun nanti permintaan yang diajukan sendiri dari outlet penerima atau outlet pengirimnya. Itu nanti kita bisa pantau semuanya di bagian permintaan mutasi. Sehingga misalkan ternyata dari outlet penerimanya ada dari tes, kemudian outlet pengirimnya ada dari supplier. Ini nanti kita tidak perlu masuk lagi ke masing-masing outlet untuk melakukan pengecekan data. Nanti kita cukup masuk dari grup saja. Meskipun yang mengirimkan langsung dari user outlet terkait, bukan dari grup. Kita tetap bisa pemantauan datanya, kita bisa cek detailnya juga. Kemudian kalau misalkan kita tadi untuk proses pengajuannya sudah kita ajukan dan statusnya masih request, kita bisa klik untuk detail permintaannya. Kita tunggu sampai proses dari outlet pengirimnya menyetujui dari proses permintaan mutasi ini. Gitu. Nah, tampilan dari sisi outlet yang bergabung dalam sebuah grup, nanti perbedaannya seperti apa, mungkin kita akses dulu dari sisi outletnya. Nah, ini sekarang tampilan dari sisi outletnya yang sudah tergabung di grup. Itu nanti kita bisa cek juga di bagian pengaturan di profil bisnis. Ini nanti juga akan terinformasi bahwa outlet ini sudah masuk ke grup mana dan juga anggota grupnya ada siapa saja. Nah, lalu karena tadi kita di sini ada beberapa proses penambahan data juga dari sisi grupnya. Yang pertama terkait untuk hak akses, kita nanti bisa masuk ke bagian manajemen dan pengguna, kita cek di peran dan hak akses. Untuk informasinya nanti akan ada di pojok kanan atas, di mana ada informasi untuk melakukan sinkronisasi all data. Kita bisa klik yang ada di sini, kita bisa cek status mana saja yang berubah, kemudian role mana saja yang dihapuskan, ataupun ada role yang diupdate. Kita nanti bisa cek di sini. Ketika kita melakukan sinkronisasi data sekarang, maka data-data yang ada di grup tadi juga akan masuk, juga akan terdaftar di outlet terkait. Jadi lebih memudahkan yang mengelola semuanya dari grup, dari masing-masing outlet tinggal melakukan sinkronisasi data. Selain untuk hak akses, yang bisa dilakukan sinkronisasi data adalah data produk juga, master product. Untuk master product nanti kita ceknya ada di mana. Kita bisa masuk ke bagian multi outlet, kemudian nanti kita bisa cek di bagian daftar produk group. Ketika kita cek di bagian daftar produk group, ketika ada beberapa data yang berbeda, data yang dipunyai outlet dan juga data yang dipunyai grup, kita nanti bisa cek juga di bagian preview dan sinkron datanya. Nah, di sini juga tertera mana saja data yang baru, mana saja yang data berubah atau data update dari masing-masing grupnya, dan juga mana saja produk yang dihapuskan. Kita bisa cek datanya di sini. Nah, untuk proses sinkronisasi data, ternyata kalau misalkan data grup dan juga outletnya memiliki data yang berbeda, misalkan ingin disamakan, itu nanti kita perlu checklist untuk semua datanya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita hanya sinkronkan di beberapa data saja, tidak semua data kita lakukan sinkron, nanti kita bisa pilihkan juga data-data mana saja yang akan kita sinkronisasi atau data mana saja yang akan kita tambahkan ke data outletnya. Misalkan kita hanya masukkan
masukkan untuk data yang baru saja. Dua data ini kita sinkronisasi data seperti ini, maka ketika proses melakukan sinkronisasi data seperti ini, maka nanti data yang sudah berhasil untuk kita lakukan sinkron, data ini nanti juga akan masuk ke bagian master product yang ada di sini. Misalkan kita tadi cari keywordnya, data yang terbaru adalah ada di bagian Wavell seperti ini, maka juga akan tersinkron langsung di bagian master data per masing-masing outlet. Jadi nanti mudahnya dari outletnya tinggal lakukan klik tombol sinkron data, kemudian kita pilih data mana saja yang akan kita masukkan ke data outletnya. Jadi lebih mempermudah juga untuk penggunaan per masing-masing outlet yang ada. Nah, kemudian tadi kalau untuk data grup, ada juga tadi dari grupnya sudah mengirimkan permintaan mutasi produk-produk yang ada di outlet terkait. Nanti untuk ceknya, kita bisa cek juga di bagian multi outlet, kemudian nanti kita pilih di bagian permintaan mutasi. Nah, ini tadi ada satu permintaan mutasi baru dari grup yang ada. Kemudian sekarang statusnya masih request karena user yang saya gunakan login ini adalah user yang dimintai, maka nanti kita bisa klik bagian proses permintaan. Ketika kita klik untuk proses datanya, kemudian nanti kita juga bisa lakukan untuk simpan datanya. Kita pilihkan untuk datanya dulu, kemudian nanti kita bisa simpan datanya. Ketika nanti prosesnya sudah selesai dilakukan oleh masing-masing outlet, maka nanti juga akan tersinkron juga di data penerima dan juga data dari masing-masing grup. Seperti itu. Kemudian nanti untuk pengecekannya kita bisa masuk kembali ke user grupnya. Contohnya kalau misalkan semua data yang sudah dipunyai adalah datanya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, nanti kita semuanya bisa cek datanya. Kalau misalkan statusnya memang sudah diterima, maka nanti statusnya juga akan berubah. Seperti itu. Penjelasan terkait multi-outlet group. Bagi para owner yang memiliki lebih dari 2 ataupun 3 outlet group supaya lebih memudahkan juga untuk proses pemantauan datanya, mungkin boleh segera dicoba juga untuk fitur multi-outlet group ini. Kalaupun nanti misalkan ada kendala atau pertanyaan, boleh sekali segera disampaikan dan juga kami tunggu feedbacknya. Terima kasih, selamat mencoba.